Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah saya tidak sanggup lagi Tuhan. Pernahkah kata-kata ini atau kalimat ini timbul di dalam hati Anda sementara Anda melayani Tuhan? Firman Tuhan dalam Yeremia 20 ayat 9 mengatakan, dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 hingga 18. Ini merupakan kisah di mana Yeremia mengeluh kepada Tuhan karena merasa tertekan di dalam pelayanan. Sebuah ilustrasi. Melalui subjek pengenalan kepada perjanjian lama, semasa belajar di Unai, saya mengetahui bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang peratap. Dia kemungkinan mempunyai perangai melankolik karena hatinya begitu peka sekali untuk merasa kepahitan yang masuk dalam hidupnya. Yeremia sangat sedih melihat Tuhan begitu kejam terhadap ketidaktaatan Israel. Bayangkan Tuhan hendak menghukum bangsa pilihannya sendiri. Situasi Yeremia begitu sukar saat itu. Apalagi dia diperhadapkan dengan bangsa yang bebal, pelayanannya begitu membosankan dan mungkin dia boleh berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Penderitaan Yeremia tidak berhenti di situ sahaja. Dia dipenjara dengan cara dimasukkan dalam sebuah perigi yang berisi lumpur. Kita boleh baca dalam Yeremia 38 ayat 6. Kenabiannya ditentang dan dia merasa putus asa. Dia juga sempat berpikir tidak akan mengingat Tuhan dan panggilannya. Namun dia juga sadar bahwa dia tidak dapat melarikan diri jika Tuhan sudah mengutusnya atau memanggilnya. Dalam keluhannya, dia berbicara kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Di sini saudara, pemakaian kata ganti orang pertama membuat kita boleh melihat betapa Yeremia mengalami hal yang tidak mudah. Saudara, apakah Anda pernah merasa seperti yang dirasakan oleh Yeremia? Inilah pelayanan. Kadang kita harus mengalami penderitaan yang begitu rupa. Dalam situasi ini, wajarlah sebagai manusia kita mengeluh pada Tuhan, namun kita tidak dapat lari dari panggilan itu dan malah keadaan itu boleh dijadikan oleh Tuhan sebagai masa di mana Tuhan boleh menunjukkan rencana ajaibnya yang Dia mahu nyatakan dalam kehidupan kita. Ya saudara, Tuhan boleh memakai situasi itu. Itu makanya mari kita sabar. Sabarlah jika kita merasa tidak sanggup lagi untuk melakukan atau menjalankan pelayanan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa pada saat kita merasa tidak sanggup lagi melayani Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berdoalah dan tetap bersabar. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Bila mana kita datang kepada Dia dengan penuh penyerahan, Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh melakukan. Tetap sabar dan tetap yakin Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekali lagi kami dimampukan untuk melakukan pelayanan walaupun begitu banyak dugaan, cabaran dan tekanan. Karena Engkau ada memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.